chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Halo semua, kembali lagi di channel aku dengan tema yang sama dan judul yang berbeda. Oke guys, di video kali ini aku bakal bawain materi tentang budaya organisasi sekolah efektif dengan pembahasan pengertian budaya organisasi sekolah efektif, yang kedua karakteristik budaya organisasi, yang ketiga tipe budaya organisasi, yang keempat unsur budaya organisasi, yang kelima fungsi budaya organisasi, dan yang terakhir ciri-ciri budaya organisasi sekolah efektif. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian budaya organisasi sekolah efektif. Menurut Fatah, budaya organisasi itu merupakan sebuah perspektif bahwa sadar bagi anggota organisasi. Nah, sedangkan menurut Martin, budaya organisasi itu merupakan serangkaian sikap, nilai, keyakinan yang umumnya diciptakan untuk mengarahkan perilaku organisasi. Selain itu juga ada ahli Kahneman dan Russell yang mengatakan bahwa budaya organisasi itu merupakan filosofi, ideologi, nilai-nilai, keyakinan, asumsi, dan norma-norma yang dianut bersama. Sedangkan Seskin mengemukakan bahwa budaya organisasi itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu external environments yang terbagi antara scene and strategy, goals, mid and extending goals, measurement, dan characterization. Yang kedua ada dimensi internal integration yang terbagi atas combat language. Yang kedua, group boundaries for inclusive and exclusive. Yang ketiga, distributing power and status. Yang keempat, developing norms of intermaking, friendship and love. Yang kelima, review and punishment. Yang keenam, planning and explaining, ideologi dan regiologi. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu karakteristik budaya organisasi. Nah, menurut Susanto, karakteristik budaya organisasi ini terbagi menjadi inisiatif individu, toleransi terhadap resiko, pengarahan, investasi, dukungan manajemen, pengawasan, identitas, sistem penghargaan, toleransi terhadap konflik, dan pola komunikasi. Sedangkan menurut Rahmatwati, terdapat 7 karakteristik budaya organisasi. Yang pertama yaitu inovasi dan pengambilan keputusan. Yang kedua Yang pertama inovasi dan pengambilan keputusan. Yang kedua perhatian kerincian. Yang ketiga organisasi hasil. Keempat orientasi orang. Kelima orientasi tim, keenam keagresifan, dan terakhir kemantapan. Selain itu juga, Rahmatwati menjelaskan 4 tipe budaya organisasi. Yang pertama yaitu tipe akademik, merupakan tempat untuk pemanjatan ajek atau studi yang ingin menguasai pekerjaan baru yang diterima. Yang kedua, tipe kelab, itu merupakan nilai tinggi pada kecocokan dalam sistem kesetiaan dan komitmen. Yang ketiga, tipe bisbol, biasanya memandang bahwa organisasi itu adalah pelabuhan yang diorientasikan pada wira swasta bagi para pengambil risiko dan investor. Dan yang terakhir, tipe benteng ini biasanya berorientasi pada upaya mempertahankan stabilitas dan keamanan. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga yaitu tipe budaya organisasi. Nah, menurut Modi, Noe, dan Premeu, tipe budaya organisasi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu open and participant system, dan yang kedua yaitu closed and acculturate culture.
Pembahasan yang keempat ada unsur budaya organisasi yang terbagi menjadi yang pertama asumsi dasar, yang kedua adaptasi, yang ketiga citra dan brand yang khas, yang keempat acuan perilaku, yang kelima perwarisan, yang keenam berbagai nilai, yang ketujuh pedoman mengatasi masalah, yang kedelapan pemimpin, yang terakhir yaitu seperangkap nilai dan keyakinannya yang dianut. Pembahasan yang kelima yaitu fungsi budaya organisasi. Nah, budaya organisasi ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu memberikan identitas organisasi anggotanya. Yang kedua memudahkan komitmen kolektif. Yang ketiga membuat perilaku dengan membantu manajer merasakan keberadaan. Nah, sementara hikmah mengatakan fungsi organisasi itu yang pertama pembedaan dari organisasi yang lain, yang kedua identitas anggota seluruh organisasi, yang ketiga komitmen anggota di atas kepentingan bersama, yang keempat perekat sosial dengan menyediakan standar yang anggota harus lakukan dan katakan, dan terakhir mekanisme kontrol yang membentuk perilaku anggota. Pembahasan terakhir yaitu ciri-ciri budaya organisasi sekolah efektif. Nah, budaya organisasi sekolah yang efektif ini ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adanya kerjasama, yang kedua adanya rasa saling percaya, dan yang terakhir adanya sikap keterbukaan atau transparansi. Oke, sekian dulu materi dari aku. Terima kasih dan sampai jumpa.